Di seluruh dunia, masyarakat adat menghadapi ancaman yang semakin meningkat atas tanah dan budaya mereka. Namun, banyak yang melawan balik untuk mengusulkan model kehidupan mereka sendiri. Dalam 30 tahun terakhir, masyarakat adat di seluruh Amerika Latin merencanakan masa depan dengan cara mereka sendiri, atas dasar pandangan dunia dan nilai-nilai budaya mereka sendiri. Dari Kolombia sampai Ekuador dan Paraguay, masyarakat adat tengah mengembangkan rencana kehidupan mereka sendiri, yang dalam bahasa Spanyol disebut Plan de Vida. Allá arriba vive mi linda guambiana, a la orilla de mi río Piendamo. Rencana kehidupan adalah alat untuk pemberdayaan masyarakat dan penentuan nasib sendiri yang dikembangkan pertama kali oleh masyarakat adat di Kolombia dan kemudian diadopsi oleh masyarakat adat di seluruh Amerika Latin. Itu adalah evaluasi yang berasal dari dalam diri kita, yang tidak ada campur tangan dari luar, yang dapat membawa kita ke akar situasi kita, entah positif atau negatif. Itu dilakukan sesuai konteks waktu kita, tidak mengikuti derap pemerintah atau LSM, karena umumnya di dunia barat segalanya memiliki titik awal dan akhir, periode waktu yang amat konkret. Dunia kita tidak seperti itu, dan itu adalah dunia seluruh masyarakat adat. Masyarakat adat seringkali menghadapi tekanan untuk berkembang sesuai dengan yang digariskan negara dan modal internasional. Rencana pembangunan yang resmi sangat berbeda dengan rencana kehidupan komunitas. Saat ini di Kolombia, mereka menyebutnya rencana pembangunan. Disusun dari sudut pandang ekonomi, terikat dari periode kekuasaan, direncanakan dari kantor, namun tidak memasukkan ujaran dan semangat masyarakat. Kami tidak ingin rencana pembangunan, kami ingin rencana kehidupan. Dan apa arti hidup bagi kami? Ini adalah wilayah, bahasa kami, adat istiadat kami sendiri, tradisi lisan kami. Negara membawa model rencana pembangunannya dengan proyek-proyek yang spesifik. Dan kami katakan, tidak Tuan Negara, itu model Anda. Model kami adalah rencana kehidupan yang berasal dari otonomi kami dan mengusung visi pendidikan kami, visi kesehatan kami, visi kami tentang bagaimana kami ingin hidup dan menjadi diri kami. Rencana kehidupan adalah peluang Anda untuk membuat rencana pembangunan yang Anda tentukan sendiri dan memutuskan visi masa depan Anda sebagai sebuah komunitas. Film ini memotret rencana kehidupan satu komunitas di Kolombia, yaitu orang Misak dari Cauca. Wilayah leluhur mereka terletak di pegunungan Andes, dalam bentang alam yang terlalu tinggi untuk tumbuhnya pepohonan, tempat mereka hidup sebagai petani sejak dahulu kala. Kami memiliki sekitar 15.000 hektar. 70%-nya adalah tempat keramat seperti tempat ini, dan 20%-nya dapat diolah. Ekonomi orang Misak berbasis pertanian. Kami telah mengolah lahan ini selama ribuan tahun, menanam bawang, kentang, sayur mayur, jagung, dan quinoa. Bagi orang Misak, wilayah mewakili kelangsungan hidup kami sebagai orang Misak. Lewat pengalaman orang Misak, kita akan membahas apa itu rencana kehidupan, bagaimana memanfaatkannya, dan bagaimana membuatnya. Tujuan film ini bukanlah untuk mengajari Anda cara membuat rencana kehidupan, karena hanya Andalah yang dapat membuat rencana kehidupan Anda. Namun, pengalaman orang Misak dapat memberikan banyak wawasan yang berguna.
Kami adalah pribumi tanah ini dan harus hidup mempertahankan kekayaan alam yang luar biasa ini. Menjadi orang Misak adalah sebuah kebanggaan. Mengenakan pakaian kami sendiri, bicara bahasa kami sendiri. Kami memiliki budaya sendiri, filosofi yang diwariskan para leluhur kami. Kami adalah anak-anak air. Roh yang tinggal di wilayah kami adalah roh para leluhur kami. Mereka lah yang membimbing upaya-upaya kami. Saya dapat katakan, ini adalah wilayah kami, tempat saya hidup, bagian dari diri saya. Sebagai komunitas adat, kami memiliki sesuatu yang amat berharga. Perusahaan transnasional besar semuanya mengarahkan mata mereka ke wilayah kami. Mereka ingin kaya dengan menjual apa yang Ibu Pertiwi kami berikan sejak dahulu kala. Sama seperti sekarang, kami memiliki Ibu Pertiwi kami. Saya ingin anak cucu kami juga memilikinya. Banyak orang mengenal kami sebagai bangsa yang cinta damai. Kami selalu mengusulkan segala hal, bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk semua masyarakat adat, karena kami tahu situasi kami sama dengan saudara kami. Pengalaman kami sebagai orang Misak di Kolombia telah memungkinkan kami berkontribusi untuk 102 masyarakat adat di Kolombia. Kami adalah masyarakat adat pertama di negara ini yang mengusulkan rencana kehidupan. Masyarakat Misak mulai mengembangkan rencana kehidupan mereka di akhir 1980-an setelah proses panjang menuntut kembali wilayah leluhur mereka. Hilangnya tanah mereka dimulai ketika bangsa Spanyol tiba sebagai penjajah pada abad ke-16 dan berlanjut hingga abad ke-20. Selama 60 tahun terakhir telah terjadi konflik internal di Kolombia dan masyarakat Misak hidup dalam zona perang. Hemos siempre sido luchadores por la tierra. Kami selalu berjuang demi tanah kami, namun kami terus berada di bawah dominasi agama, berbagai partai politik, dan para tuan tanah. Kami tidak tahu bagaimana, namun mereka menjadi pemilik tanah-tanah kami dengan sertifikat dan segalanya. Mereka mengambil tanah-tanah kami, dan pemerintah membantu mereka melakukannya. Datanglah saatnya merebut kembali wilayah adat kami yang sebelumnya milik leluhur kami. Dari tahun 1980-an, kami melakukan tindakan konkret, masuk ke perkebunan, dan mulai mengolah tanah hak milik kami. Saat masyarakat terorganisir dan mulai merebut kembali bagian dari wilayah kami merasa jauh lebih ringan. Betapa indahnya kembali ke tempat-tempat yang belum pernah dapat saya kunjungi sebelumnya. Nah, kami tidak hanya merebut kembali tanah kami, namun juga memperoleh kembali apa yang hilang dari leluhur kami. Pemerintahan adat kami telah kehilangan otonominya, kehilangan musik kami, topi tradisional kami. Budaya kami semakin hilang sampai hampir lenyap. Jadi tahun 1980 berkembang gagasan untuk menuntut kembali, merasa bangga akan identitas kami, dan mulai mempraktikkan dan menguatkan kembali apa yang telah hilang dari kami. Begitulah kami memulihkan musik, tarian kami, dan dengan demikian wilayah adat kami. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Setelah orang Misak merebut kembali sebagian tanah leluhurnya, mereka menyadari bahwa untuk memiliki masa depan mereka perlu menjaga tradisi, bahasa, dan budaya mereka sendiri. Dari kesadaran inilah lahir rencana kehidupan. Namun, bagaimana Anda dapat memulai proses ini? Bagaimana cara membuat rencana kehidupan? Saya kira ini tentang membayangkan rencana kehidupan sebagai diri kami sendiri, yaitu menjauh dari aparatur negara,
menjauh dari aparatur yang pemerintah bawa dan paksakan. Menjauh dari aparatur ini adalah langkah pertama yang harus diambil. Inti mendasar dari diagnostik ini dibuat atau dipimpin oleh pemerintahan adat kami sendiri. Rencana kehidupan lahir dari wilayah kami, dari ibu pertiwi kami, dari pemerintahan kami, dari komunitas, dari semua orang di dalamnya. Rencana ini bersifat partisipatif dan mengandung di dalamnya kekuatan, kelemahan, peluang kami. Segalanya yang berkaitan dengan bagaimana kami ingin hidup di masa depan. Amatlah penting agar pembuatan rencana kehidupan ini tidak ditentukan oleh 2 atau 3 orang, namun dipimpin secara kolektif. Mungkin saja pengalaman kami di sini tidak sama dengan pengalaman komunitas lainnya, pasti permasalahannya berbeda. Menjadikannya partisipatif berarti pembuatannya dilakukan dan dimiliki oleh semua orang. Dalam kasus kami, masyarakat Misak, kami melakukan pelatihan. Kami mendatangi setiap dusun, setiap keluarga untuk melakukan survei. Di situ perlu menyelenggarakan pertemuan, musyawarah, mengumpulkan kaum muda, orang tua, anak-anak, siapa saja yang menjadi bagian dari komunitas. Dengan keikutsertaan seluruh masyarakat, Anda kemudian perlu memutuskan topik atau elemen apa yang Anda fokuskan sambil melakukan rencana kehidupan Anda. Rencana kehidupan kami berbicara tentang 4 pilar pokok, yaitu wilayah, otonomi, identitas, dan penentuan nasib sendiri. Pilar-pilar ini memiliki komponen-komponen kunci seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, keadilan, wilayah, dan produksi. Jadi, seluruh komponen ini memastikan bahwa semua kandungan rencana kehidupan kami memiliki satu tujuan tunggal untuk bertahan hidup sebagai sebuah masyarakat. Jadi intinya, tahap pertama penyusunan rencana kehidupan adalah membuat pendekatan yang akan memandu proses penyusunan selanjutnya. Pengalaman dan sejarah setiap masyarakat adat berbeda, sehingga masing-masing harus membuat metodologinya sendiri. Yang penting di seluruh proses ini adalah partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat. Lalu selanjutnya apa? Tahap berikutnya adalah analisis. Untuk masyarakat Misak, langkah pertama analisis adalah melihat kembali ke dalam memori mereka, sejarah kolektif mereka. Bagi kami, masa lalu selalu ada di masa sekarang dan merupakan pengarah masa depan. Kita semua memiliki masa lalu, dan jika kita tahu bagaimana menghargai masa lalu ini, jika kita tahu bagaimana menempatkannya di masa sekarang, kita memiliki kesempatan untuk merencanakan hidup kita dan mengikuti esensi yang kita miliki di masa lalu. Dari mana kita berasal sebagai masyarakat, asal-usul alam semesta kita, asal-usul kita, dan perubahan-perubahan apa yang terjadi, sampai hari ini, apa saja faktor-faktor dari transformasi ini, baik positif maupun negatif, dan dari situ, situasi kami sebagai orang Misak dalam 20-30 tahun ke depan. Setiap masyarakat adat memiliki sejarahnya sendiri, memori masa lalunya sendiri, pelanggaran yang menjadi bagian dari sejarah yang menyakitkan, dan yang masih bersama kita hari ini. Pengakuan ini, pengakuan diri sendiri ini penting. Apa yang telah terjadi dalam sejarah kita, apa yang telah terjadi di setiap abad, apa saja yang telah kita capai, dan langkah mundur apa yang telah kita lalui. ¿Qué logros hemos hecho y qué retrocesos también hemos pasado? Mempelajari kembali sejarah Anda memungkinkan seluruh masyarakat untuk belajar tentang masa lalu bersama Anda, memahami apa yang telah Anda lalui sebagai masyarakat, dan berkomitmen pada pilihan dan rencana tindakan yang telah diusulkan. Setelah melihat ke masa lalu Anda,
Langkah berikutnya adalah menganalisis saat ini. Hal ini penting untuk memetakan wilayah Anda, mengkategorikan sumber daya Anda, dan mengetahui ancaman terhadap masa depan Anda. El territorio guarda, además de sus riquezas espirituales, guarda también riquezas. Selain kekayaan spiritual, wilayah juga mengandung kekayaan mineral, sumber daya air, kekayaan arkeologis. Wilayah mengandung kekayaan yang tak terhitung, yang penting untuk menentukan. Jadi, langkah kedua adalah menyusun profil wilayah Anda, apa yang ada padanya. Misalnya, berapa jumlah penduduk, bagaimana kondisi pendidikan, kesehatan, produksi, dan tanah. Educativo, en el tema de salud, el tema productivo con la tierra. En la parte económica, mirar di sisi ekonomi, melihat apakah yang Anda produksi di masa lalu juga produksi hari ini atau tidak, dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan produksi. Sampai titik manakah kita memperkuat kedaulatan pangan, dan sampai titik manakah tukar-menukar barang-barang kita, apa yang kita hasilkan di sini di tanah kita dengan tetangga kita. Di atas segalanya, ancaman harus jelas, karena ketika Anda mengidentifikasi ancaman, maka Anda juga dapat mengidentifikasi cara-cara untuk melindungi diri, bagaimana melindungi kekayaan Anda, pengetahuan, wilayah, dan sumber air. Anda dapat menjaga semua ini. Cerca del cielo, arriba en mi vereda, muy cristalinas bajan las quebraditas, en ella juegan los niños muy alegres, cantan y danzan alegre en las cascadas. Sekarang Anda memiliki gambaran yang jelas dan rinci tentang siapa Anda, asal Anda, aset-aset komunitas Anda, dan tantangan-tantangan yang Anda hadapi. Pada tahap ini, langkah yang amat penting adalah membangun visi kolektif tentang masa depan masyarakat, suku atau bangsa Anda. Untuk melakukannya, sangatlah penting belajar dari para tetua, dukun, orang bijak, dan dari pengalaman masyarakat, agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih percaya diri dan mantap. Visi tentang masa depan akan membantu masyarakat membuat pilihan yang bijak tentang tindakan selanjutnya. Langkah berikutnya adalah melaksanakan gagasan-gagasan yang muncul dalam tahap perencanaan dan analisis. Es poder pensarnos como Ini tentang berpikir bagaimana menjadikannya hidup, bagaimana rencana kehidupan dilaksanakan. Sangat penting bahwa rencana kehidupan ini tidak hanya untuk penggunaan internal, tetapi juga pilar eksternal. Karena ketika perusahaan atau politisi atau undang-undang yang bertentangan dengan rencana kehidupan ini datang, itulah saatnya rencana tersebut menjadi landasan pertahanan kita. Rencana kehidupan berguna sebagai alat pertahanan dari luar, sekaligus penguatan di dalam komunitas Anda untuk merevitalisasi dan menerapkan sistem pendidikan, kesehatan, keadilan, dan pemerintahan Anda sendiri untuk menegaskan identitas dan budaya Anda. Pesannya adalah kita harus berupaya dan menghasilkan proses pemerintahan sendiri, proses administrasi kita sendiri, proses ekonomi kita sendiri. Kita perlu menghasilkan cara kita sendiri. Sebagian besar masyarakat menuliskan rencana kehidupan mereka menjadi dokumen yang dapat digunakan untuk membela kepentingan mereka saat berhubungan dengan perusahaan atau negara. Namun, rencana kehidupan juga tidak dimaksudkan untuk menjadi dokumen yang statis, tapi menjadi praktik terus-menerus yang terus menghidupkan cita-cita penentuan nasib sendiri, kesetaraan, dan penghormatan dengan terus membahasnya. Tampaknya sebagian dari kita, masyarakat adat, belum sepenuhnya memahami rencana kehidupan ini, bahwa itu adalah ketika kita memiliki segala sesuatunya tertulis dalam buku untuk mempresentasikan proyek kita kepada pemerintah. Bukan, itu bukan rencana kehidupan. Saya tegaskan kembali, rencana kehidupan lahir dari wilayah kita, dari kita sebagai individu. Rencana kehidupan ada dalam ingatan kita. Untuk memastikan Anda menjaga esensi budaya dan identitas Anda dalam rencana kehidupan Anda, penting diingat bahwa proses pembuatannya, mulai dari perencanaan sampai analisis dan implementasi, berangkat dari dalam komunitas sendiri. Dalam pelaksanaan rencana kehidupan Anda, ubahlah ide-ide Anda menjadi tindakan.
Sebuah contoh langkah konkret yang diambil oleh masyarakat Misak adalah pendirian Universitas Misak. Pada tahun 2010, sesuatu yang sangat penting terjadi, yaitu pendirian Universitas Misak. Ide ini lahir dari kalangan tetua yang ingin menjaga terus kearifan kami sendiri, mendidik anak-anak kami dengan pengetahuan kami sendiri. Ketika Anda lahir terjajah, Anda akan tumbuh terjajah, dan jelas akan mati dalam kondisi terjajah. Jadi ini adalah tentang menemukan cara untuk membuat proses kita sendiri dan melawan pengaruh-pengaruh yang berniat menjajah. Pertama, kita memiliki sistem pendidikan kita sendiri yang berasal dari orang tua kita, dari api besar. Hal-hal yang telah memberi kita ide-ide, gagasan-gagasan baru dengan kreativitas dan ketahanan. Ini adalah sistem pendidikan kita sendiri yang memperkuat ruang-ruang yang berbeda, entah ekonomi, politik, masyarakat, budaya. Semua ini memungkinkan untuk penciptaan struktur, dan struktur ini berarti kelangsungan hidup di masa depan suatu masyarakat. Entonces, el logro fundamental dentro del plan de vida. Prestasi utama rencana kehidupan adalah memperkuat cara pikir kami, meski ada tekanan globalisasi. Menguatkan otonomi kami, penentuan nasib kami sendiri sebagai masyarakat adalah salah satu pencapaian rencana kehidupan kami. Ese es uno de los logros de nuestro plan de vida. Manfaat bagi masyarakat yang membuat rencana kehidupan adalah legitimasinya dan pengakuan sendiri atas kapasitas dan prinsip-prinsip sendiri. Jangan bergantung pada pemerintah atau lembaga pemerintah, jangan tergantung pada siapapun. Kita sendiri harus memiliki kapasitas untuk pengakuan sendiri dan menentukan proses ke depan dengan cara kita sendiri. Pendirian Universitas Misak hanyalah salah satu dari sekian banyak capaian dalam menjaga identitas dan budaya bagi generasi mendatang. Kaum muda menyadari asal-usul mereka, dan wilayah adat yang berhasil direbut kembali oleh masyarakat Misak mulai hidup kembali. Meski mereka terus menghadapi banyak tantangan, rencana kehidupan yang dirintis 30 tahun lalu telah memberi mereka kekuatan dan kemampuan untuk berkembang sesuai keinginan sendiri. Sejak orang Misak merintis rencana kehidupan, model ini telah menyebar luas. Ribuan komunitas adat Amerika Latin telah menciptakan rencana kehidupan yang relevan dengan situasi dan sejarah mereka sendiri. Ide-ide serupa juga sedang dipraktikkan di Afrika dan Asia. Menempa sebuah masa depan tempat masyarakat adat memutuskan sendiri cara menjalani kehidupan mereka.